dari kelompok 5 Kewirausahaan ingin memperkenalkan anggota kami dengan saya sendiri Muhammad Ali dengan NPM 2016 44575. Dan saya Eka Nur Anissa dengan NPM 2016 44500 124. Saya Rizky Nanda Saputra dengan NPM 2016 44500 157. Dan saya dengan Eki Pareji dengan NPM 2016 44573. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan logo. Logo itu kita dari nama, yaitu Cipta Kreasi Sejahtera. Cipta Kreasi Sejahtera itu artinya adalah kita menciptakan kreasi-kreasi yang baru, seperti produk-produk yang baru, untuk membuat produk yang berkualitas dan unggul dari produk-produk lain. Sejahtera itu ya kita supaya perusahaan kita terus sejahtera atau terus maju. Dari warnanya sendiri yaitu warna merah. Warna merah itu berarti berani. Berani artinya kita di sini berani membangun perusahaan, yaitu berani untuk memajukan perusahaan supaya perusahaan ini terus berjalan. Terus yang kedua, saya akan menerangkan tentang company profile dari PT Cipta Kreasi Sejahtera. CV Cipta Kreasi Sejahtera ini didirikan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan nama Cipta Kreasi Sejahtera, yang berarti perusahaan dapat berkreasi, menciptakan produk kerajinan tangan yang menarik dan berkualitas, serta memberikan kesejahteraan dan manfaat dengan beranggotakan 4 orang dalam memulai usaha dari modal yang minim. Tidak menutup kemungkinan CV Cipta Kreasi Sejahtera akan menambah karyawan untuk kedepannya jika prospek kedepannya berkembang yang didapat sangat menjanjikan. Visi misi perusahaan yaitu visinya sendiri yaitu untuk perusahaan yang unggul dalam membuat produk yang berkualitas dan inovatif. Misinya memberikan produk prima dan bernilai tambah kepada seluruh konsumen. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan sekitar, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Lalu struktur organisasinya, pertama CEO. CEO itu mengatur keseluruhan suatu organisasi. Lalu yang kedua divisi logistik, mengkoordinasikan penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang, serta memastikan stok dikelola dan dipindahkan secara efisien. Divisi produksi bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi berlangsung secara lancar dan efisien dalam memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Divisi personalia menyediakan tenaga kerja dengan kualitas serta kuantitas yang dibutuhkan oleh setiap bagian pada perusahaan. Perkenalan produk. Stik es krim terbuat dari bahan kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Biasanya kerajinan tangan hanya dibuat dengan kardus, sedotan, kertas, plastik, atau barang bekas lainnya. Stik yang berukuran 9-12 cm ini ternyata juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pengrajin yang kreatif. Dengan bahan dasar kayu, membuat stik es krim menjadi bahan dasar yang kuat jika dijadikan
sebuah produk kerajinan tangan. Produk yang diciptakan juga akan menjadi tahan lama. Berikut produk yang dijadikan dari bahan baku stick es krim atau kayu. Contohnya ada jam, kotak tisu, lampu hias, dan tempat sendok. Nah, alat-alat yang digunakan dalam stick es krim jam ini yaitu mesin jam, gunting, kuas, pisau, amplas, dan spidol. Itu sebagai alat-alat yang tambahan pembuat produk kami. Dan ada bahan baku lainnya pun, yaitu stick es krim, lem Fox, rem Korea, lem lakban, dan vernis kayu sebagai buat mengkilati dari hasil yang sudah jadi. Proses produksi. Yang pertama, menyatukan stik es krim dengan lem kayu, lalu tunggu sampai beberapa jam hingga terlihat mengering. Yang kedua, membuat penomoran dalam jam bisa dikreasikan dengan menggambarkan angka menggunakan cat atau bisa menggunakan stiker. Dan yang ketiga, menggunakan hook. Ambil sebuah tutup botol plastik bekas, lubangi, lalu tempelkan pada papan dengan lem Korea. Pastikan lem merekat dengan kuat agar bisa menahan beban jam. Yang keempat, memasang logo atau merek pada jam stick es krim. Yang kelima, menghias stick es krim. Untuk menghias jam dengan stick es krim, warnai stick es krim dengan warna yang menarik dan pasangkan tepat pada papan. Yang keenam, assembly atau perakitan. Pasang mesin jam pada bagian belakang papan jam dinding dengan cara dilepaskan dulu pengikat 2 jarum pada porosnya. Ya, di sini ada laporan keuangan. Yang pertama ada bahan baku, lalu nama komponennya yaitu 1 stick es krim. Jumlahnya ada 500 piece dan harganya itu Rp15.000. Yang kedua ada lem Fox. Jumlahnya 1 piece yang berharga Rp8.000. Yang ketiga lem Korea, 1 piece yang berharga Rp5.000. Yang keempat ada lakban. Lakban 1 piece yang seharga Rp7.000. Yang kelima ada vernis kayu, 1 kaleng yang berharga Rp23.000. Total dan jumlah keuangan yaitu Rp55.000. Yang kedua ada peralatan. Peralatan nama barang yaitu nomor 1 ada mesin jam, jumlah 4 piece dengan harga Rp60.000. Dan kedua ada gunting, 1 piece yang seharga Rp5.000. Yang ketiga ada kuas yang berjumlah 1 yang seharga Rp3.000. Yang keempat ada pisau yang berjumlah 1 yang seharga Rp10.000. Yang kelima ada amplas yang berjumlah 2 dan seharga. Di sini ada modal awal, yaitu perhitungan modal awal diperoleh dari biaya bahan baku ditambah biaya peralatan. Biaya bahan baku itu kan Rp55.000 ditambah biaya peralatannya Rp101.000. Jadi biaya modal awalnya Rp156.000. Terus ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu untuk produksi stick es krim menggunakan, jadi rumusnya itu modal awal dibagi sama kapasitas produksi. Nah, modal awal kita ada Rp156.000. Kapasitas produksinya ada 4. Nah, jadinya harga pokok produksinya Rp39.000. Terus ada harga produk jualnya. Untuk harga produk jualnya itu kita diskusiin dengan musyawarah bersama, maka harga jual produk ditetapkan dengan harga Rp60.000 untuk harga per unit jamnya. Terus ada kekuatan sama kelemahan dari produk kita, yaitu
Dari kekuatan produknya itu, harga produknya terjangkau. Terus produk bisa didesain dengan keinginan customer, atau bisa di custom lah ya. Terus ada analisisnya, untuk mempertahankan harga yang terjangkau dengan cara kita memberikan kualitas yang bagus. Terus melakukan pengembangan produk supaya lebih inovatif dan kreatif, agar menjadi produk yang memiliki mutu tinggi di mata konsumen. Terus memberikan improvement pada produk agar mampu bersaing secara lokal maupun global. Untuk kelemahannya, banyak pesaing usaha sejenis dengan kreasi yang lebih menarik. Terus tidak banyak orang menggunakan produk ini untuk dekorasi dalam rumahnya. Kesimpulannya, proposal usaha ini membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk kalangan mahasiswa. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam penanaman modal maupun penjualan. Dalam segi inovasi pun masih harus ditingkatkan lagi agar berguna bagi pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah-sekolah.